إلى المؤلف الحبيب محمد بن عبد الله الحداد الله يفتحنا فضل في الفقيه في الدين الله يحببنا يقربنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا في لطف العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bidaraini amin. Ila an qala al-khuluqul hasan. Masih pembahasan tentang apa itu akhlak yang baik. Kemarin sudah dijelaskan apa bedanya antara al-khuluq dengan khalaq, ya. Kalau al-khuluq itu perangai, sifat, akhlak, dan al-khalaq itu adalah tampilan fisik, ya, zahir. Kalau khuluq itu batin. Kemudian di sini disebutkan bahwa tidak ada yang manusia yang mempunyai dua sifat yang bagus zahir dan batinnya, khalqan wa khuluqan, seperti yang dimiliki oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang sempurna, zahirnya bagus, batinnya juga lebih bagus lagi. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Qala fihi Hasan radhiyallahu taala anhu. Sampai di situ kita baca kemarin. Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu menyebutkan di dalam sebuah bait syairnya, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan bersih dari segala aib, celah. Nabi itu ketampanannya enggak ada celahnya. Ya. Kalau kita lihat orang itu tampan, pasti ada kurangnya. Ya, ada kurangnya. Tapi Nabi enggak ada kekurangannya. Ya. Kalau orang melihat orang ini tampan, fisiknya begini, matanya bagus, ini bagus, nanti ada yang kurang. Tapi tidak untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta, engkau diciptakan mubarra'an, bersih dari min kulli aibin, bersih dari segala celah. Ya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seolah-olah tampilanmu, tampilan Nabi Muhammad, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan sekehendakmu, katanya. Jadi kata Hasan bin Thabit, seolah-olah engkau diciptakan sekehendakmu, gitu. Jadi dari indahnya itu enggak ada kekurangan sedikit pun, gitu tampalnya itu, ya. Kalau mau tahu keindahan bait syair ini begini. Bagaimana kalau kita diberi wewenang oleh Allah untuk merubah wajah kita? Kira-kira berubah enggak? Kira-kira Allah beri wewenang, terserah, ayo dirubah nih. Wajah yang ada ini kita rubah. Fadhal yang jamaah Al-Ikhlas ya, boleh merubah wajahnya masing-masing. Kira-kira berubah enggak? Kepengin yang agak muda lagi ya. Yang muda, yang udah tua. Alhasil akan berubah. Buktinya apa? Kita kepengen berubah itu ada aplikasi di HP itu ngerubah wajah, gitu ya. Gitu ya. Yang nggak punya jenggot kasih jenggot di situ, gitu, ya. Atau yang punya jenggot bisa klimis, ya. Yang warnanya nggak terlalu terang jadi terang, kan gitu. Ada aplikasinya kan, ya. Berarti memang manusia itu enggak pernah puas dengan wajah yang ada ini, enggak pernah puas. Berarti Sayyidina Hasan bin Thabit itu bagaimana melihat wajah Rasulullah SAW begitu mencengangkan wajahnya. Masya Allah, gantengnya itu luar biasa, gitu ya. Tampannya itu luar biasa. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menatap wajah beliau. Ya. Jadi orang katakan ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seolah-olah engkau diciptakan sekehendakmu. Allah sallallahu alaihi wa alihi, ya.
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Razaqana Allahu kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi sa'iri ahwalih. Mudah-mudahan Allah muallif di sini mendoakan kita, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah SWT kesempurnaan dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Zahir dan batinnya kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi sa'iri ahwalih, dalam setiap keadaannya, ya. Nabi sholat sempurna, paling sempurna sholat Nabi. Mudah-mudahan kita bisa sholat seperti sholat Nabi. Gitu. Puasa, nggak ada orang puasa lebih sempurna daripada puasanya Nabi. Kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa merasakan, begitu ya, meminta untuk puasa seperti puasanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Mendermakan harta, nggak ada yang seperti Rasulullah SAW. Ya. Tapi setiap Muslim harus punya angan-angan, karena Nabi adalah idola kita, Nabi adalah imam kita, Nabi adalah panutan kita, maka setiap orang harus menginginkan, menyerupai, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Wa idza sa'at suratul dhahir, ini dalam bahasa Arab, idza sa'at suratul dhahir, apabila seseorang buruk tampilannya, dhahirnya, qila fulan sayyi'ul khalqi. Fulan, orang itu sayyi'ul khalqi, buruk tampilannya. Dalam bahasa Arab khalq, berarti lamnya sukun, khalq, ya. Bi fathil kha wa sukunil lam. Ya, bi fathil kha wa sukunil lam. Suratul batin, kalau surah batinnya qila fulan sayyi'ul khuluq bi dhammiha. Kalau ada orang perangainya yang buruk, sifatnya yang buruk, itu disebut khuluq. Fulan, orang itu sayyi'ul khuluq, berarti yang buruk adalah perangainya, budi pekertinya, akhlaknya. Kalau khuluq, tampilannya. A'adanallah min dalika wa min kulli su'in abadan. Mudah-mudahan Allah jauhkan sifat kita buruk zahir ataupun buruk batin. Ya, insyaallah menjadi orang yang baik zahirnya dan baik batinnya. Bab berikutnya adalah haqiqatul khuluq, khuluqil hasan, ya, wa alamatuhu. Hakikat daripada khuluq, akhlak yang baik dan tanda-tandanya. Ini penting. Ya. Kita ini menganggap orang baik menurut kita, ya, padahal belum tentu baik menurut agama. Makanya di sini disebutkan apa cirinya orang yang baik, apa ya, akhlaknya, ya. Huwa sifatun lin nafsi, ya. Itu adalah khuluq, itu akhlak adalah sifat diri kita, ya, sifat daripada seseorang. Tasduru anhal af'al al-hasanah. Jadi akhlak yang baik itu apa? Akhlak yang baik itu adalah sifat perangai asli yang dimiliki manusia. Tasduru anhal af'al hasanah. Dari sifat yang baik itu akan bermunculan sifat-sifat yang baik. Jadi melakukan kebaikan. Orang kok dermawan, dari apa itu? Orang kok bisa dermawan? Apa alasannya dia dermawan? Gitu. Ya. Dibilang apa alasannya orang? Mengapa dia jadi orang yang dermawan? Ya. Ya memang hatinya baik. Dari hatinya dia baik. Dia iba lihat orang, dia maka dia bantu. Ya. Nah, af'al hasanah, perangai-perangai yang baik itu dilakukannya bisuhulatin. Suhulah. Suhulah apa? Ringan. Kita melakukannya itu, orang melakukannya ringan. Itu akhlak namanya. Membantu orang, ya. Enggak usah pakai tunggu. Misalnya di masjid, lampunya nyala, orang enggak ada orang sholat, sudah enggak ada orang sholat.
Ya, enggak usah tunggu lagi. Lihat ini masjid mubadir, ini lampu nyala, enggak ada yang sholat, enggak ada yang apa, dia masuk matikan lampu. Itu dikerjakannya enggak usah pakai tunggu-tungguan. Ayo, suruh orang, enggak usah, kita sendiri, ya. Itu namanya melakukan hal-hal yang baik bisuhulah. Suhulah itu dengan ringan. Ya. Kita lihat bukan rumah kita, tapi kita bertamu ke rumah orang, banyak tamu, ente jadi tamu juga. Kita jadi tamu. Sahibul baitnya enggak banyak, enggak punya pembantu. Ya, kita yang punya akhlak itu enggak usah pakai disuruh. Ambil bantu-bantu, ya. Jangan datang masuk ke rumah orang, apalagi yang sahibul baitnya orang tua. Kemudian kita anak muda, ketemu dia biarin aja kotor-kotor, pulang terserah. Makan dikit dibuang, siapa yang mau ambil berkah itu? Nah, kalau makan semua, gitu. Sisanya bawa pulang. Kalau bekas itu kan mungkin bisa dimakan lagi nanti. Air juga begitu. Air disedot dikit, ditaruh di rumah. Di rumah orang, siapa ya? Apalagi zaman corona begini. Siapa yang mau minum bekas kita? Itu dilakukan semua bisuhulah. Ya, suhulah. Ada orang kesasar, tanya rumah orang, rumah itu siapa? Kita dengar nih, ada orang tanya kepada dia, enggak tanya ke kita, dia tanya ke orang, RT 02 mana ya? Ditanya begitu. Kita tahu, yang ditanyain enggak tahu, kita diam aja. Ya. Ada orang nuntutnya terlalu repot kalau mau nolong orang. Enggak turun dari motor, enggak sopan. Masya Allah. Sudah miskin, ribet lagi hidupnya, ya. Bangun, ya kita yang nggak tahu, kita tahu itu alamat itu, oh Pak situ, nggak usah, ya. Jangan menuntut banyak dari orang, tapi kita berubah sendiri, gitu ya. Nah, itu akhlak bisuhulah, dengan senang, tenang, ya, mudah, gampang. Kita lakukannya dalam keadaan gampang. Jadi apa itu akhlak yang baik? Akhlak yang baik, akhlak al-hasanah itu keluar dari jiwa kita, perbuatan-perbuatan yang baik tapi dengan suhulah, dengan apa? Ringan. Kita mengerjakannya ringan. Ya. Kita berbakti menolong tua tapi berat. Belum berakhlak itu, ya. Kita menghormati orang tua tapi begitu ya. Kita kan dapat. Belum akhlak itu. Akhlak itu melakukannya dengan senang. Ya. Ma'at taba'ud 'anil qaba'ih, kemudian melakukan perbuatan yang baik dengan ringan dan menjauhi semua sifat-sifat yang buruk. Nah, itu akhlak namanya. Ya. Itu akhlak. Sekarang tandanya orang ini punya akhlak atau enggak? Ini orang berakhlak. Orang ini berbudi pekerti. Apa tandanya? Ya, wa alamatuhu. Sekarang tandanya. Ya. Kalau perlu itu definisi itu dipelajari dulu, ya, definisi menurut ulama, tandanya. Definisinya supaya tidak salah. Jangan kita itu tidak berakhlak, tiba-tiba kita menganggap bahwa kita ini sudah berakhlak, padahal kita nggak punya akhlak. Ya. Nah, makanya diperlukan tandanya. Apa tandanya? At-takhalli 'anis sifatil qabihah. Ya, al-musamma bil muhlikat. Takhalli artinya menanggalkan, ya, membersihkan diri dari sifat yang buruk. Semua sifat yang buruk. Bermusuhan, ya, benci, bohong, iri, mencaci. Itu semua sifat yang enggak baik, ya. Nah, kita tinggalkan semua yang dianggap sifat tidak baik, kita tinggalkan. Namanya takhalli. Anis sifatil qabihah, mengosongkan diri daripada sifat yang tidak baik itu, al-musamma dinamakan al-muhlikat. Itu adalah hal-hal yang membinasakan. Gitu. Jelas ya? Jadi sifat-sifat yang buruk namanya muhlikat. Kemudian kita mengosongkan diri daripada al-muhlikat itu tadi. Apa? Bohong, ingkar janji, zalim, ya, namimah, suudzon,
berburuk sangka, itu semua namanya muhlikat. Muhlikat artinya apa? Membinasakan, dosa yang membinasakan. Wa tahalli. Nah, sekarang tahalli. Wa tahalli bi sifat al-hasanah al-musamma bil munjiyat. Ya. Kemudian at-tahalli, arti tahalli apa? Menghiasi. Kalau takhalli, masyaallah indah bahasa Arab itu ya. Kalau takhalli pakai kha artinya menanggalkan, mengosongkan diri, menjauhkan diri dari yang tidak baik. Kalau tahalli itu artinya menghiasi diri. Ya, menghiasi diri, tahalli. Ya. Tahallinya dengan apa? Tahalli dengan apa? Wa tahalli bi sifatil hasanah, dengan sifat yang baik. Dengan sifat yang baik. Sifat yang baik itu al-musamma al-munjiyat, yang menyelamatkan, sifat-sifat yang menyelamatkan kelak kita di akhirat nanti. Jadi ada dua kita. Apa? Muhlikat. Muhlikat berarti apa? Yang membinasakan. Kewajiban kita dari sifat-sifat itu takhalli, berarti membuang. Yang biasa bohong, stop bohong ya. Enggak. Ya, mau bohong kecil, bohong besar, enggak. Pokoknya ini bohong. Ini mulai tahun baru ya 43 saya mau berhenti berbohong. Gitu. Itu baik. Namanya takhalli. Cuma bohong aja, bohong. Apa lagi? Makan banyak? Enggak apa-apa. Ya, itu karena bukan sifat yang enggak baik. Makan ya, selagi halal boleh, ya. Minum sambil berdiri, mulai itu kurang bagus juga. Kita mulai sekarang minum duduk. Minum tangan kiri, makan tangan kiri, niat mulai tahun baru ini saya mau jadi punya akhlak yang baik, insyaallah tidak lagi minum tangan kiri. Ya. Qadha'il hajah sambil berdiri, sapi itu jelas ya. Itu kambing itu yang begitu ya. Itu binatang. Ya. Orang kencing sambil berdiri di pinggir jalan begitu. Udah enggak lucu. Ya. Anak kecil aja enggak lucu ya. Apalagi yang tua. Itu meninggalkan semua sifat-sifat yang buruk namanya takhalli. Maunya bagaimana? Mau baik. Saya tidak mau melukai orang. Kalau ngomong hati-hati, pikir dulu. Ini sesuatu yang keluar itu dapat melukai dan lukanya nggak bisa disembuhkan. Kalau orang ngomong itu, maka kita hati-hati, jangan sampai berbicara yang melukai orang. Ya, janji tepat waktu. Ya, ini semua akhlak-akhlak yang baik. Itu namanya tahalli. Jelas? Jelas. Ya, itu paham? Kalau sifat yang baik itu yang dituntut adalah tahalli. Sifat yang buruk takhalli. Takhalli artinya mengosongkan, menjauhkan, menanggalkan. Wala tariqa ila dzalika illa bil mujahadati ghaliban. Meninggalkan sifat yang buruk, menghiasi sifat diri dengan yang baik, dikatakan la tariqa ila dzalik, tidak ada cara, jalan menuju kesempurnaan tahalli dan takhalli tadi, atau takhalli dan tahalli illa bil mujahadah, kecuali dengan mujahadah. Ghaliban biasanya. Kalau ada sifat perangai asli, ada itu orang memang perangainya bagus, dia enggak mau membentak orang, enggak mau marah ke orang, ya, tepat waktu, asli perangainya. Enak itu, luar biasa. Ya, ada sahabat Nabi namanya Suhaib Ar-Rumi. Ya. Julukannya Suhaib Ar-Rumi. Beliau ini dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis disebutkan, dipuji, ni'mal abdu Suhaib. Sebaik-baik hamba adalah Suhaib, illam yakhafillah lam ya'sihi. Kalau dia tidak takut kepada Allah pun, dia tidak akan maksiat kepada Allah. Bayangkan itu. Kalau dia enggak takut dengan siksa Allah, udah enggak maksiat. Jadi memang enggak mau menyakiti orang, dia enggak mau. Kalau janji memang tepat.
begitu ya. Luar biasa dia. Tidak mau menyakiti, tapi dia selalu berbuat baik. Kebaikannya menjadi perangai asli. Nah, yang seperti itu ya, tinggal dikit-dikit aja ngerapiin ya. Ya, ini sholatnya, cacat sholat dan sebagainya. Kalau kita kan masih banyak kurang ini. Banyak nggak kira-kira? Hah? Lumayan lah ya. Apa yang nggak baik buat kita? Misal, kalau janji suka meleset, misal begitu. Wah, ini sekarang saya mau janji, insya Allah niat ya, nggak mau sembarangan janji. Kita pikir dulu, besok mau janji sama orang, bisa nggak? Nah, jangan iya dulu, iya. Nah, besok baru kita cari udur, atau nggak ada kabar, atau HP-nya mati. Janji-janji besok malah HP mati, nggak bisa dihubungin. Kan nggak enak itu, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu kita rubah, ya. Kita rubah menjadi yang lebih baik, begitu. Ya. Yang belum bisa itu dipaksa. Ya, saya ini kalau janji saya nggak pernah anggap orang itu terlalu penting. Ya, penting hajat saya, kalau hajat orang terserah. Banyak nggak itu? Banyak. Ya, biasanya yang suka bagi-bagi sembako 5 tahun sekali. Ya, itu hajatnya dia selesai, udah, waalaikumsalam. Ya, kalau dia punya hajat masuk ke masjid, ya, masuk ke masjid, sholat duduk di shaf pertama, ya. Bahkan maksain jadi imam, begitu ya, macam-macam. Begitu selesai nggak kelihatan lagi, ya. Yang ada nutup masjid malah ya. Begitu ya. Kok hening kenapa? Ya. Antum nggak setuju? Ya. Anda tutup majelis ini. Ya. Jadi sifat yang nggak bisa seperti itu dipaksa, namanya mujahadah. Jelas? Jadi mujahadah itu apa? Berusaha memaksakan diri kita menjadi yang baik. Yang biasa bohong, paksa. Begitu. Paksa supaya jujur. Karena orang yang biasa bohong itu kadang-kadang nggak bisa tidur dia kalau belum bohong. Kan ada begitu ya? Ada orang kebiasaan bohong katanya. Oh, ini pembohong. Kalau nggak bohong dia nggak bisa tidur. Tiap panggil orang tetangganya, sini. Ada cerita. Bohong. Nggak dipercaya dia. Dipanggil lagi, sini. Ini ada makanan. Padahal dia mau jujur benar-benar, tapi udah terkenal dia bohong. Akhirnya dia bilang, orang nggak lagi percaya. Panggil dia nggak percaya. Ya? Dia nggak bisa tidur. Ini malam bahaya nih kalau hari ini nggak bohong dia nggak bisa. Jadi dia ambil tangannya begini, panggil ayam. Ya, guru. Panggil ayam begitu. Ayam pada kumpul, dibuka, nggak ada katanya ya. Nah, baru bisa tidur malam itu. Yang penting dia harus bohong dalam sehari. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah. Jadi mujahadah itu pelit. Nah, mujahadahnya gimana? Pelit. Ada orang tuh kalau mau ngeluarin duit, ya Allah, ya. Berat, terpaksa begitu ya. Traktir teman minum kopi kena 50.000. Oh, bisa 2 bulan 20 hari itu. Ya. Dia kepikiran terus, ya Allah, 50. Wow, gitu ya. Yang pelit ya, yang pelit. Nah, itu dipaksa. Kan mujahadah itu. Ya, mujahadah. Jadi paksa. Dibiasakan diri kita. Terlalu takut. Ya. Pura-pura berani, dipaksa berani. Gitu. Bangun malam, ya. Keluar kayak kemana gitu. Ya, dilawan. Nah, tapi katanya ada usaha begitu ya, usaha. Di antaranya baca li'ila fi Quraisy. Ya. Li'ila fi Quraisy ila fi mihlat asy-syita'i wa sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf.
orang yang baca ini insya-Allah dihilangkan rasa takutnya. Ya, artinya berlebihan. Ya, berlebihan takut mau apa-apa takut, ya. Baca ini, banyak baca. Waktunya bebas, tapi pagi dan sore bagus. Baca li'ilafi, ya. Didawamkan begitu insya-Allah nanti ketakutannya juga berkurang. Fa inna nafsa jubilat mayyala ilal hawa wasyahawat. Karena nafsu seseorang itu jubilat, diciptakan aslinya begitu, mayyalah. Mayyalah itu banyak condong kepada al-hawa, hawa nafsu dan syahwat. Ya. Lebih enak mana ngumpulin orang, lebih gampang ya. Ngumpulin orang sebentar lagi 17 Agustus nih ya. Di mana-mana banyak itu. Enggak tahu masih ada, kira-kira masih ada apa? Ya masih ada dangdutan kayak ini. Biasa di kampung-kampung gitu. Kalau RT, RW ngumpulin orang untuk dangdutan gampang itu biasanya. Ya. Kita mau adakan lomba joget. Ya, yang sudah rematik juga masih mau. Ya. Dia mau ikut. Mudah. Kumpulnya mudah. Ya. Tapi kalau dibilang ini ada majlis taklim, memang enggak pantas mau. Masa ya 17 Agustus majlis taklim kan sudah selesai. Enggak, majlis taklimnya kita baca tahlil untuk arwah para syuhada begitu. Jadi orang tua kita, engkong-engkong kita, kakek moyang kita itu akan senang luar biasa ketika anak cucunya datang kumpul baca Yasin kemudian dihadiahkan. Kan pasti lebih senang. Kalau joget yang maksiat itu pasti menyakitkan mereka. Ya Allah, saya berjuang mati-matian, anak saya, cucu saya ya jadi orang Belanda dia. Ya. Lebih dari Belanda, sinyo Belanda ini ya. Pakaiannya sudah luar biasa, buka-bukaan, innalillah, dia sedih. Kan begitu? Ya. Sifat manusia kira-kira kalau kita mau ada pengumuman, tapi insya Allah kalau kampung ini kampung baik insya Allah, ya. Kampung orang yang baik-baik. Artinya kalau diajak baik, gampang alhamdulillah. Ya. Majelis lihat nih masya Allah, berapa tahun nggak habis-habis, ya. Alhamdulillah. Yang saya lihat ini dulu belum pakai kumis, sudah pakai kumis. Ya. Yang dulu rambutnya hitam, udah sampai beruban. Ya, begitu. Kira-kira lebih gampang mana ngumpulin orang untuk tadi joget-joget itu dengan ngumpulin orang untuk yang baik-baik. Ayo kita kumpulin duit, dana, cari, kemudian kita kasih anak yatim. Kita kirim ke Palestina. Palestina uang, ya. Kemana? Hati itu lebih gampang mana ngumpulinnya? Kemana? Ke syahwat. Yang berbau syahwat pasti lebih senang, lebih gampang. Karena sifat manusia itu memang condongnya ke tadi, yang enak-enak aja. Ya. Makanya orang waktu sebagian masjid ditutup, nggak banyak yang protes. Ya. Masjid ditutup di mana-mana, nggak ada yang protes. Sholat Jumat ditutup, sholat Jumat 3 kali stempel kafir. Ya. Orang ninggalin sholat Jumat, nggak ada apa-apa, nggak ada yang marah. Ya. Nggak ada yang marah. Kenapa? Memang berat mau masuk masjidnya berat. Ya. Lihat masjid itu kayak lihat apa jadi berat. Tapi kalau masuk ke tempat-tempat ini kumpul-kumpulan orang, tempat-tempat warung remang-remang itu masih rame, ya sampai sekarang aman-aman aja. Ya, berarti apa? Sifat diri manusia itu, kalau misalnya boleh, ini jujur biar lebih gampang lagi di contohnya. Besok karena ya tahun barunya diundur, ya kan tahun barunya kapan? Kemarin sudah selesai doanya kan? Tapi sekarang kita undur besok. Begitu. Nggak tahu ini orang ini konslet di mana kepalanya ya gitu. 1 Muharram itu kemarin begitu. Tapi
dianggap atau liburnya besok. Nah, ini gimana? Karena diundur, besok tidak apa-apa umat Islam nggak sholat subuh, misalnya begitu. Kira-kira ada yang setuju nggak? Banyak, ya betul. Banyak. Ini jujur, bagus ya. Iya. Andai kata karena sholat subuh itu berat, iya berat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya berat. Jadi memang sifat jangan pura-pura begitu. Lihat yang haram itu enak nggak? Enak, tapi haram. Nanti mata ditusuk, ada konsekuensinya. Itu ada adab yang harus kita terima dari pandangan-pandangan yang nggak bermanfaat itu. Ya, itu ada dosanya. Ya kan? Tapi manusia memang condongnya maunya yang haram-haram aja. Begitu. Ya. Satu, condong kepada maksiat, amaratun bisu, ya, dia lebih condong juga kepada yang selalu memerintahkan atau mengajak kita kepada keburukan. Fala budda min jihadiha. Ketika kita tahu bahwa sifat asli manusia itu ya, memang condongnya kepada dunia, syahwat, keenakan, ya. Dan itu banyak, bukan hanya harta, tapi bisa juga wanita, ya, bisa apa? Tahta. Begitu. Makanya ada orang setua apapun kalau disuruh duduk untuk didudukkan di tahta itu masih mau terus. Dia lupa umurnya. Ya. Begitu kah? Begitu ya? Setuju? Nah, alhamdulillah. Memang ada begitu kan? Nah, makanya fala budda min jihadiha, maka wajib ada mujahadah. Harus dilawan. Ya. Jadi hawa nafsu itu cara menaklukkannya bagaimana? Dilawan. Ya. Bukan dikatakan saya ikutin dulu, nanti saya kasih planning nih ya. Saya mau setelah beberapa tahun mau apa? Mau berhenti. Ada orang, saya nakal sekarang umur 25, enggak, nanti begitu saya nikah, saya mau berhenti enggak nakal lagi. Dia nikah, berhenti nakalnya seminggu, 2 bulan, kambuh lagi. Terus kata setan, belum, masih muda. Ini masih muda, tenang aja, nanti 30. Ya, 30, dia bilang mau berhenti di umur 30. Nah, 30, dia sudah terlanjur tahu dunia yang menakutkan ini, ya, baik itu hal-hal yang dosa, ya, perempuan atau homer atau apapun, kata setan, tanggung, tambah lagi 35, ya, 35. Nafsunya masih semangat. Kemudian sudah 35, udah 40. Itu usia orang diangkat menjadi nabi gitu ya. Dia berhenti 40 tambah lagi, innalillah, terus sampai tua dia nggak sadar juga. Kemudian yang dikhawatirkan dia masih di kiri, malaikat ambil nyawanya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nasallallahu alaihi. Ya. Jadi caranya bagaimana? Mujahadah memaksakan. Itu yang disebutkan dalam oleh Imam Al-Busiri, ya. Apa disebutkan oleh Imam Busiri? Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa il yan fatimi. Jadi nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil itu suka kepada minum. Kalau menyusu itu dibiarkan umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia akan menyusu terus. Wa in taftimhu, kalau stop, yan fatim, dia akan berhenti. Jadi nafsu itu memang harus dilawan. Ya. Ada orang bilang saya ke lingkungan ini kurang baik, saya kembali lagi kepengen minum homer lagi karena kumpul sama orang-orang. Enggak, itu semua ada dalam hati. Kalau hati kita mau, beres. Ya, kalau kita mau. Tapi kalau kita mau ganti nomor HP kayak supaya nggak dikejar-kejar orang, mau apa? Saya nggak ketemu teman-teman yang nakal, itu boleh caranya. Ya. Tapi itu semua belum dari hati. Tapi kalau dari hati, siapa yang lebih kecanduan khamr melebihi para sahabat Nabi Muhammad?
Orang sekarang kalau minum khamr itu pakai ditaruh di botol ya. Taruh botolnya nggak banyak-banyak. Itu dulu zaman jahiliyah kalau pakai dispenser, gitu. Ya, khamrnya itu pakai gentong. Bayangkan, makanya waktu diharamkan itu sampai banjir katanya. Sampai banjir rumah-rumah itu semua dibuang. Begitu. Jadi bagaimana kecanduannya? Setiap hari dan bebas. Memang nggak dosa waktu itu. Ya. Tapi kalau mau bisa. Ya. Hatta tatazakka wa tatahhar minar radail. Kalau orang sudah stop melakukan dosa-dosa besar itu dipaksa, nanti dia tatazakka, menjadi suci, jiwanya suci. Ya. Wa tatahhar, ya, juga menjadi bersih minar radail, daripada sifat-sifat yang hina. Wa tahalla bil fadail, kalau sifat yang buruknya hilang, baru dia bisa berhias. Itu idealnya begitu, berhias dengan sifat-sifat yang baik. Jadi begitu caranya. Ya, orang mau jadi baik itu bagaimana? Buang yang buruk dulu, kemudian dia baru berhias. Jangan dalam keadaan kotor kemudian kita berhias, percuma. Ya, kita kotor, orang campur-campur, bahkan bahasa iblis, bahasa setan mengatakan, Masya Allah ini pemuda, Masya Allah seimbang dia nih, ya, hidupnya seimbang, ya. Dosa rajin, tapi ibadahnya juga rajin. Hebat ini. Loh, kok hebat? Ya, nggak bisa. Nggak akan ada nikmatnya ibadah dalam keadaan dia sedang bermaksiat. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang sholat rajin, serajin apapun, tapi dia di angannya, di otaknya, di angan-angannya kepengen maksiat lagi. Nggak ada enaknya. Pasti. Ya dia cuma bisa aja. Ya, bisa surahnya, tapi batinnya nggak bisa. Ya. Orang yang punya angan-angan berbuat dosa itu pasti nggak ada rasa untuk beribadah. Jelas? Jadi caranya bagaimana? Mujahadah. Mujahadah itu apa? Menyingkirkan, membuang semua sifat-sifat yang tidak baik dulu. Nanti kalau sudah itu disingkirkan, kita baru berhias dengan sifat yang baik. Yang rodail, yang buruk dibuang, kemudian kita pakai sifat-sifat yang baik itu. Walaupun sedikit menempel, menyatu dengan jiwa itu, ya, begitu caranya. Masya Allah. Wa fil Quran, dalam Al-Quran disebutkan qad aflaha man zakkaha, ya, wa qad khaba man dassaha. Dalam Al-Quran dikatakan qad aflaha, telah apa? Beruntung man zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi itu dia sia-sia. Begitu ya. Orang yang tadi tidak mau melawan hawa nafsunya itu tadi. Ya. Wa jihaduha huwal jihadul akbar. Nah, ini yang dimaksud. Jihad melawan hawa nafsu, keinginan, ya. Hal-hal yang berupa syahwat itu sebaik-baik jihad, ya. Dan ini bukan hanya kepada hal-hal yang maksiat, keinginan kita untuk sesuatu yang lebih. Itu orang terkena masalah, artinya kita mempunyai beban, wajahnya nggak ceria lagi. Kapan itu? Ada orang wajahnya ceria ketemu, Masya Allah dia senang, ketemu lagi begini. Coba tanya perubahan wajah orang itu yang tadinya ceria jadi nggak ceria, 99,9% masalahnya ada di dia sendiri. Apa? Ingin mencari lebih dari yang ada. Begitu. Ya. Dia udah punya HP udah bagus. HP-nya bisa nelpon, ya. Udah bisa nerima, bisa SMS, bisa WA, udah bagus. Begitu. Ketemu teman, dia bilang HP ini HP jadul, ada HP bagus. Gitu. Ya, HP-nya bagus. Saya nggak punya duit, gampang, ngutang. Gitu. Ya, akhirnya dia beli HP. Padahal pakai HP itu dia nggak mati juga. Ya, dia nggak kena corona, walaupun HP-nya jadul, dia nggak aman-aman aja gitu. Tapi dia karena dikasih tahu orang, ini HP ada yang bagus, HP yang tidak ada masalah tadi dijual. Akhirnya ngutang HP yang bagus. HP yang bagus.
waktu dia belum dapat itu, belum mendapatkan HP yang diharapkan, wajahnya sudah mulai berubah. Masalahnya di dia sendiri, padahal. Kalau dia tutup, gitu ya, tutup itu omongan orang, udah biar nggak apa-apa, ini juga masih bisa kok, alhamdulillah, udah selesai, ya. Tapi gara-gara kita kepengen, mulai ngumpulin duit, ya, janji semua orang, gitu. Biasa kalau makan di warung ada lebih 2.000, ambil aja mbak, ambil bu, sudah mulai hilang dermawannya, 2.000. Dikumpulin gara-gara HP itu ya. Itu beli HP itu nih, ya. Ternyata setelah dia berusaha sekuat apapun, nggak dapat HP itu, mulai hilang cerianya. Begini, khusyuk nggak khusyuk sudah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biasanya 33, ini 3 udah kelar. Subhanallah. Gitu ya. Udah. Akhirnya karena nggak bisa, nggak cukup duitnya, ngutang. Ngutang, nyicil 5 kali bayar. Akhir bulan wajahnya berubah lebih jelek lagi. Lebih serem lagi gara-gara mau bayar utang. Jadi masalahnya di mana? Diri sendiri, ya. Diri sendiri. Jadi biarin aja, yang ada syukuri. Ya. Syukuri, alhamdulillah yang sudah ada, alhamdulillah. Semua di sekitar kita ini kita syukuri, teman-teman ini kita syukuri, ya. Apa yang ada, istri kita syukuri, ya. Yang ada aja, udah begitu, ya. Udah gitu aja. Nanti kita sambung lagi ya. Wallahu a'lam bishawab.